Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan pada muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 7, subtema 1. Anak-anak, perhatikan, di Desa Siti banyak warganya yang memproduksi produk-produk tertentu dari hasil pertanian dan peternakan mereka. Ada yang memproduksi tempe dari kacang kedelai, kemudian ada yang memproduksi yogurt dari susu sapi. Ada juga yang memproduksi permen susu, tentunya dari susu sapi juga ya. Lalu ada juga susu kedelai dari kacang kedelai. Nah, kira-kira mereka menggunakan apa ya untuk memproduksi ini semua? Ya, yang mereka gunakan adalah teknologi pangan. Anak-anak alam Indonesia sungguh kaya akan hasil pertanian dan peternakan sebagai sumber pangan. Pangan itu artinya makanan. Dan apakah anak-anak tahu hasil pertanian dan peternakan tidak bertahan lama atau dapat membusuk? Oleh karena itu, kita butuh teknologi pangan. Ya, apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan, dan teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru dan menjaga makanan agar tidak cepat membusuk. Berikut ini adalah contoh hasil dari teknologi pangan. Yang pertama itu dari kacang kedelai. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Kemudian dari susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, yogurt, dan keju. Lalu apa manfaat yang kita dapat dari teknologi pangan? Apakah anak-anak tahu manfaatnya? Ya, yang pertama dapat menghasilkan jenis makanan baru. Yang kedua, membuat makanan lebih awet dan tahan lama. Yang ketiga, membuat gizi dalam makanan dapat dikonsumsi kapan saja. Dan yang keempat, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang dan membusuk. Anak-anak, coba perhatikan di sini, Siti dan teman-temannya sedang mengunjungi tambak ikan bandeng. Dan ikan bandeng ini diolah menjadi ikan bandeng presto. Kira-kira bagaimana ya mengolah ikan bandeng presto itu? Yuk kita cari tahu. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto dapat membuat daging dan duri ikan menjadi lunak. Dan setelah dimasak, yang terpenting adalah cara pengemasannya. Cara pengemasan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus dengan plastik biasa akan tahan 5 hari. Dan jika dibungkus dengan plastik tahan udara, ikan akan tahan sampai 3 bulan. Lalu ada juga pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam penganan. Ada yang diolah menjadi makanan sehari-hari. Tentunya tidak tahan lama ya. Ada gulai singkong, kacimui, kue talam singkong, dan ada pula yang diolah dengan teknologi pangan seperti dakak-dakak, karang kaliang, karupuak sanjai, dan rendang singkong. Lalu ada pengolahan susu sapi. Jenis olahan susu sapi contohnya yogurt, keju,
permen, mentega, susu bubuk, hingga es krim. Dalam pengolahan susu, yang paling penting adalah cara pengemasannya. Ya, pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan. Sekarang apakah anak-anak tahu manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Ya, manfaatnya adalah yang pertama, dapat menghasilkan makanan baru. Yang kedua, produk susu menjadi lebih tahan lama. Yang ketiga, membuat kandungan gizi pada susu dapat dinikmati kapan saja. Yang keempat, dapat memaksimalkan susu yang ada agar tidak terbuang. Jadi kita simpulkan manfaat teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah dapat membuat susu sapi mempunyai daya tahan lebih lama sehingga gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengolahan kacang kedelai. Nah, anak-anak, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Salah satu produk olahan dengan teknologi pangan dari kacang kedelai adalah tempe. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan yang baru, sehingga zat gizi pada tempe dapat bermanfaat untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Wah, bagus sekali ya manfaat dari tempe ini. Sekarang kita bahas cara membuat tempe ini ya. Kita baca bersama-sama teks berikut yuk. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai. Saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat, setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita mendapatkan produk-produk yang diolah dari hasil pertanian maupun peternakan melalui teknologi pangan, yaitu ada susu dengan hasil teknologi pangan yogurt, keju, dan es krim, kacang kedelai dengan hasil teknologi tahu, tempe, dan kecap, ikan bandeng menjadikan bandeng presto, lalu ada singkong dengan hasil teknologi pangan dakak-dakak, karupuak sanjay, dan karak kaliang. Itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi anak-anak dan dapat dimengerti. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.